Halo semuanya. Semoga kabar kalian baik-baik saja, dan masih berani untuk mendengarkan kisah-kisah horor sebelum bobo. Kali ini, kita akan mendengar cerita tentang Mia dan kutukan. Mia kembali ke kota kecil Rimbawana, tempat masa lalunya tersembunyi dalam bayang-bayang. Dengan bantuan Gusti, seorang sejarawan lokal, Mia mencoba mematahkan kutukan yang melingkupi kota itu, berasal dari ritual kuno yang gagal. Di tengah hutan berbisik yang penuh bisikan roh pendendam, mereka menemukan sebuah buku harian tua milik salah satu pendiri kota, Ki Surya Dharma, yang menjadi sumber kekuatan kegelapan itu. Mia dan Gusti memulai ritual untuk menghancurkan kutukan, menghadapi bayangan menyeramkan yang mencoba menggagalkan mereka. Saat buku harian itu terbakar dan roh-roh pendendam melolong, keheningan mendadak menggantikan kegelapan. Namun, di antara abu dan ketenangan semu, sebuah bisikan lembut terdengar. Kami masih di sini. Inilah horor sebelum bobo. Begitu sampai di Rimbawana, sebuah kota yang seakan terjebak dalam waktu, Mia turun dari bus dan berjalan santai di jalanan berbatu di kota kecil itu. Hari itu, langit terlihat begitu kelabu, dan angin dingin berhembus di antara pepohonan yang tinggi, seolah-olah berusaha menyurutkan semangat agar Mia menunda semua hal yang telah direncanakannya. Rimbawana nampak tak jauh berbeda. Sejak Mia pergi meninggalkan kota kecil itu, lebih dari 20 tahun yang lalu. Tidak banyak orang yang berlalu lalang di jalan, membuat suasana kota itu sedikit banyak tak jauh berbeda dari kota mati. Rumah-rumah tua, dengan cat yang sudah pudar, lalu jendela berbingkai kayu, nampak seperti menyembunyikan rahasia kelam di masa lampau. Begitu kelamnya hingga kota itu seakan-akan memilih untuk bungkam, menenggelamkan semua keceriaan. Sambil membetulkan tali kameranya, Mia mengeluarkan buku catatannya. Beberapa orang yang dilihatnya berjalan cepat melewatinya, menghindari kontak mata, karena bagi mereka Mia adalah orang asing, sementara beberapa orang lainnya memandang sinis ke arah Mia. Menanggapi mereka, Mia hanya bisa mencoba bersikap ramah dengan tersenyum tipis. Walaupun hal itu, dia lakukan hanya untuk dirinya sendiri. Mia ingat bahwa Rimbawana bukanlah tempat wisata, terutama dengan adanya hutan berbisik yang menyeramkan di dekatnya. Siapapun juga tidak akan berusaha bersikap ramah jika tinggal berdekatan dengan sesuatu yang mengerikan yang dapat mencabut nyawa mereka kapan saja tanpa peringatan. Maka dari itu, sebelum berangkat ke Rimbawana, Mia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang terjadi, termasuk ketidakacuhan orang-orang terhadap dirinya, dan juga sesuatu yang mungkin akan membahayakan nyawanya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya sendiri akan tujuannya, dan melanjutkan perjalanannya. Di alun-alun kota, ia bertemu dengan Gusti, seorang sejarawan lokal berusia 30-an, cukup muda untuk seseorang yang mengetahui seluk-beluk Rimbawana. Gusti menyapanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Putri Rimbawana," sambil mengulurkan tangan. "Tolong panggil aku Mia saja." Mia sambil tersenyum kecil, lalu menjabat tangan Gusti. Mia tak suka dipanggil dengan nama belakangnya, khususnya saat dia berada di Rimbawana. Gusti mengangguk paham, dan Mia nampak sedikit lega karena Gusti tak membahas lebih jauh tentang namanya atau keluarganya. Saat mereka berjalan melewati beberapa gang sempit yang merupakan jalan pintas, Gusti mulai menjelaskan sejarah kota itu pada Mia. Dia menjelaskan bahwa Rimbawana didirikan lebih dari 200 tahun yang lalu, sebagai tempat yang damai dan menyenangkan untuk ditinggali. Tapi beberapa waktu kemudian, beberapa orang mulai menghilang secara misterius, hingga pejabat lokal mulai frustasi karena mereka tak menemukan petunjuk apapun. Namun, orang-orang percaya kalau menghilangnya orang-orang erat kaitannya dengan hutan berbisik yang berlokasi di sebelah barat Rimbawana. Mendengar penjelasan tersebut,
Mia melirik arah hutan yang ada di depannya, seraya memperhatikan pepohonan gelap yang membentuk dinding bayangan. Dia kemudian bertanya pada Gusti, mengapa tempat itu disebut hutan berbisik. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Gusti berubah menjadi serius saat dia menyebutkan bahwa orang-orang mengaku mendengar suara orang-orang yang teraniaya, yang rohnya terperangkap di hutan, dan ingin membalas dendam kepada para pendiri kota dan keturunannya. Tiba-tiba, rasa dingin menjalar di tulang belakang Mia saat mendengar hal ini. Dia bertanya apakah Gusti pernah mendengar bisikan-bisikan menyeramkan itu sendiri. Gusti mengangguk dan mengakui bahwa dia pernah mendengarnya sekali, dan itu cukup untuk membuatnya menjauh dari hutan untuk waktu yang lama. Melihat wajah Gusti yang seketika berubah pucat, Mia berasumsi kalau pengalaman itu mungkin pengalaman terburuk yang pernah dialami oleh Gusti. Ketika mereka mencapai tepi hutan, udara menjadi semakin dingin, dan Mia mengira dia mendengar bisikan-bisikan samar yang seolah-olah memanggil namanya. Gusti menunjukkan bahwa semuanya berawal dari sana, dan menjelaskan bahwa hutan itu telah dikutuk karena sebuah ritual yang salah, membuat para roh murka dan ingin membalas dendam. Saat Mia merasakan sendiri pengalaman supranatural itu, dia tak dapat memungkiri kalau ada campuran rasa takut sekaligus senang di dalam hatinya, karena sebentar lagi dia akan mencapai tujuannya. Mia lantas bertanya-tanya, apakah dia bisa menemukan jawabannya di pusat bisikan keramat. Gusti percaya demikian, tapi dia juga memperingatkan Mia tentang bahaya yang akan mereka hadapi, dan menyarankan agar mereka tetap dekat dan selalu berhati-hati. Dengan Gusti di sisinya, Mia pun melangkah maju, bertekad untuk mengungkap rahasia gelap Rimbawana dan bisikan-bisikan di hutan. Mia dan Gusti berdiri di tepi hutan berbisik, melihat pepohonan gelap yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Mereka kemudian melangkah masuk ke dalam hutan, merasakan dunia di sekitar mereka menjadi semakin dingin dan gelap di setiap langkahnya. Udara terasa lebih pekat, dan Mia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Saat mereka masuk lebih dalam, pepohonan tampak mendekat ke arah mereka. Dahan-dahannya terjalin seperti jari-jari kerangka. Tiba-tiba, bisikan-bisikan itu mulai terdengar pelan, seperti gemerisik dedaunan, tapi semakin lama semakin keras dan mendesak. Rasanya seolah-olah hutan itu hidup dan suaranya seperti gema hantu yang berputar-putar di sekitar mereka. Mia menggigil dan menarik jaketnya lebih erat. Dia merasa tempat itu terasa hidup tapi tidak dalam arti yang baik. Gusti kemudian merasakan kegelisahannya dan mengingatkannya untuk tetap dekat seraya menyebutkan bahwa pusat bisikan keramat berada lebih dalam dan mereka harus berhati-hati. Mereka terus berjalan, dengan bisikan-bisikan yang semakin keras di setiap langkahnya. Pemandangan aneh dan mengganggu muncul di sekitar mereka. Bayangan-bayangan bergerak sendiri, melesat di antara pepohonan. Sosok-sosok spektral melayang-layang di luar pandangan, dan menghilang ketika Mia mencoba untuk fokus pada mereka. Bisikan-bisikan itu tidak pernah berhenti, menciptakan kehadiran yang konstan dan menakutkan yang membuat kulitnya merinding. Saat Mia dan Gusti masuk lebih jauh ke dalam hutan, mereka menemukan sebuah rumah joglo tua yang terbengkalai. Meski kayunya telah membusuk, dan jendelanya telah pecah, tapi rumah joglo tua itu menawarkan tempat berlindung sejenak dari hutan yang menakutkan. Mereka saling bertukar pandang dan mengangguk pelan hampir secara bersamaan, memutuskan untuk beristirahat. Ketika mereka masuk ke dalam rumah joglo, mereka menemukan kalau rumah joglo itu gelap dan pengap. Udaranya juga pekat dengan bau busuk. Mia melihat perabotan tua yang tertutup debu dan sarang laba-laba yang menggantung di langit-langit, yang mana hal itu menandakan bahwa tidak ada orang yang berada di sana dalam waktu yang lama. Setelah itu, Gusti menyebutkan bahwa rumah joglo ini dulunya adalah milik salah satu pendiri kota, Ki Surya Dharma, dan mengatakan, mungkin ada sesuatu di dalam rumah joglo itu yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Saat mereka menggeledah rumah joglo,
Mata Mia tertuju pada sebuah buku kecil berdebu yang tergeletak di atas meja. Dia mengambil buku itu, dan jari-jarinya meninggalkan bekas di sampulnya. Mia pun memeriksa buku itu, membolak-balik halaman-halamannya yang rapuh dan menguning karena usia, dan menyimpulkan kalau buku itu tak lain adalah sebuah buku harian tua. Mia merasa senang sekaligus gugup saat menunjukkannya kepada Gusti, karena dia berpikir bahwa buku itu mungkin memiliki petunjuk. Gusti kemudian mendesaknya untuk membacanya. Mereka kemudian duduk di kursi di dekat jendela, dan Mia mulai membaca halaman pertama buku harian itu. Tulisan tangan itu tidak jelas dan sulit dibaca, tapi ketika Mia memindai halaman-halamannya, ia sedikit banyak mulai memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si penulis. Dalam buku harian itu, Mia menemukan sebuah kisah horor yang mengerikan dan juga keputusasaan yang begitu mendalam. Saat Mia membaca halaman-halaman berikutnya, dia menemukan kalau buku harian itu adalah milik Ki Surya Dharma, seorang pedagang besar yang juga merupakan salah satu pendiri Rimbawana. Bertahun-tahun yang lalu, Ki Surya yang putus asa memutuskan untuk menuliskan kejadian-kejadian menjelang ritual yang gagal ke dalam buku hariannya. Pedagang tersebut menulis tentang para pendiri kota yang melakukan ritual rahasia untuk melindungi Rimbawana dari kejahatan kuno. Namun, ritual tersebut berjalan dengan sangat buruk, akibat intervensi tak terduga dari orang-orang yang mencoba melakukan perlawanan. Maka dari itu, alih-alih memberikan perlindungan, ritual itu malah melepaskan kutukan yang mengerikan ke kota Rimbawana. Arwah orang-orang tak berdosa yang dikorbankan selama ritual tersebut terjebak di hutan, dan bertekad untuk membalas dendam kepada keturunan para pendiri kota yang telah secara kejam mengambil nyawa mereka. Mia tiba-tiba berhenti. Matanya terbelalak saat dia memproses pengungkapan yang mengerikan itu. Ki Surya bahkan menuliskan secara rinci tentang bagaimana mereka melakukan ritual dengan tumbal manusia, dan juga tentang bagaimana mereka berusaha meredam kemarahan orang-orang dengan cara yang tak manusiawi. Bibir Mia bergetar saat membaca tulisan mengerikan itu. Tangannya gemetaran, menahan amarahnya yang meluap-luap. Mia sama sekali tak menyangka kalau nenek moyangnya tega melakukan hal kejam seperti itu di masa lalu. Mia kemudian melirik Gusti, yang mengangguk dengan muram. Berbeda dengan Mia, Gusti nampak tidak terlalu terkejut dengan pengungkapan itu, karena sepanjang hidupnya, Gusti tinggal di Rimbawana dan keluarganya secara turun-temurun mengisahkan tentang tragedi mengerikan itu. Alih-alih bertanggung jawab dan meminta maaf atas tragedi itu, para pendiri Rimbawana memilih untuk membungkam para pejabat lokal, menyembunyikan kejahatan mereka. Beberapa waktu setelahnya, satu persatu dari mereka memilih untuk meninggalkan Rimbawana, termasuk keluarga Mia, melupakan tragedi itu dan melanjutkan hidup mereka tanpa merasa bersalah sedikit pun. Gusti tumbuh besar di lingkungan yang percaya kalau Rimbawana telah dikutuk selamanya, dan mereka menyalahkan para pendiri kota atas kemalangan yang terpaksa diwariskan kepada anak cucu mereka. Mereka pernah berusaha untuk pergi meninggalkan kota, tapi roh-roh itu seakan-akan dapat mengetahui niat mereka, dan membuat mereka tertimpa kesialan yang akhirnya memaksa mereka untuk tetap tinggal. Tak hanya itu, menghilangnya orang-orang seolah-olah juga merupakan peringatan untuk memastikan para penduduk tidak meninggalkan kota. Hal itu pula yang membuat orang-orang begitu membenci para pendiri kota dan keturunannya, karena mereka dapat meninggalkan Rimbawana dan hidup dengan damai di tempat lain. Karena alasan itu pula, Mia memutuskan untuk kembali ke Rimbawana, bertekad mematahkan kutukan tersebut agar semua orang dapat hidup dengan damai, tanpa perlu merasa takut lagi. Sebelum pergi ke Rimbawana, Mia berusaha mengumpulkan semua informasi dan berhasil menghubungi Gusti, sejarawan yang direkomendasikan oleh salah satu kerabat dekatnya. Menurut kerabatnya, Gusti dan keluarganya adalah cendekiawan yang selalu berpikir secara kritis, alih-alih menghakimi orang-orang tanpa bukti.
Hal itu dapat dibuktikan dengan catatan-catatan tua yang menyebutkan kalau nenek moyang Gusti adalah orang yang meredam kemarahan para penduduk dan membimbing mereka untuk mengajukan tuntutan secara hukum, yang mana hal itu secara langsung berhasil menekan lebih banyak korban jiwa dari insiden tersebut. Walaupun dibesarkan di dalam keluarga yang sangat realistis, Gusti tidak mengabaikan atau meremahkan hal-hal supranatural yang kerap terjadi di Rimbawana. Gusti bahkan secara inisiatif melakukan pendekatan secara supranatural untuk membantu Mia berdialog dengan para pedagang lokal dan juga para ahli di bidang supranatural, meminta pendapat mereka atas kejadian-kejadian yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Beberapa dari para ahli itu berkata kalau Gusti sebenarnya memiliki bakat untuk merasakan hal-hal supranatural lebih jelas dari kebanyakan orang. Hal itu pula yang membuat Gusti begitu terpengaruh dengan pengalaman supranatural yang ia alami di Rimbawana. Sebelum Gusti memutuskan untuk membantu Mia, mereka meminta Gusti untuk melatih kepekaannya dalam mendeteksi bahaya yang datang dari entitas-entitas itu, agar dia dapat melindungi Mia jika roh-roh pendendam itu berusaha menyakitinya. Oleh karena itu, saat Gusti memasuki rumah joglo itu, dia langsung dapat merasakan aura jahat yang terpancar begitu kuat, bersumber dari buku harian Ki Surya Dharma. Dalam catatan tua, Ki Surya Dharma adalah satu-satunya pendiri kota yang dinyatakan menghilang tak lama setelah tragedi itu. Gusti berasumsi kalau Ki Surya mungkin dibunuh, atau mengakhiri hidupnya sendiri. Entah mana yang benar. Tapi Gusti yakin kalau jasad Ki Surya terkubur di suatu tempat di hutan berbisik, karena dia dapat merasakan kehadiran arwah pedagang itu berada begitu dekat dengannya dan Mia saat ini. Gusti memandang buku harian tua itu dengan tatapan ngeri, seakan-akan buku itu dapat menyedot jiwanya masuk dan mengurungnya dalam keabadian. Gusti kemudian menjelaskan kepada Mia kalau jiwa Ki Surya, entah bagaimana, terperangkap di dalam buku harian itu. Jika dilihat dari tulisan-tulisannya, Ki Surya mungkin merasa bersalah atas tragedi mengerikan itu dan berusaha memperbaiki keadaan. Ki Surya sepertinya melakukan ritual tertentu untuk, setidaknya, memperbaiki semuanya. Namun, alih-alih meredakan kengerian dan teror yang sudah terlanjur dilepaskan, Ki Surya malah membuat situasi menjadi lebih buruk dengan secara tidak sengaja mengorbankan nyawanya sendiri, dan menjadikan buku hariannya sebagai perantara, untuk menyalurkan kekuatan entitas jahat ke hutan itu, dan menghantui Rimbawana selama bertahun-tahun. Untuk mengakhiri kutukan tersebut, Gusti pun berasumsi kalau mereka harus menghancurkan buku harian itu karena buku itu merupakan perantara yang digunakan oleh para entitas jahat untuk melepaskan kekuatan jahat yang cepat atau lambat dapat mencelakai banyak orang, mengingat betapa meningkatnya jumlah orang-orang yang hilang di Rimbawana. Bagaimana caranya menghancurkan buku harian ini? Apakah kita hanya harus merobeknya? Mia bertanya dengan ragu. Dia tahu kalau merobek buku itu bukanlah hal yang benar, dan bisa saja memicu kemarahan entitas jahat apapun yang bersemayam di sana. Gusti juga tidak tahu, tapi dia berinisiatif dengan mencoba mencari jawaban di dalam tulisan-tulisan Ki Surya. Selain buku harian itu, terdapat lembaran-lembaran kertas tua yang berserakan. Gusti pun mengumpulkan kertas-kertas itu, dan membacanya dengan seksama dan menemukannya. Air murni yang diberkati, serta keris yang diberkati, dan darah. Gumam Gusti saat dia membaca tulisan Ki Surya pada selembar kertas yang usang. Dari tulisan itu, Gusti mengetahui kalau Ki Surya berniat melakukan ritual dengan ketiga hal tersebut untuk mematahkan kutukan, tapi upaya itu sayangnya gagal. Di sisi lain, Mia nampak tertegun saat Gusti mengucapkan kata darah. Mia tahu kalau ritual itu pasti membutuhkan darahnya sebagai keturunan dari keluarga Sukamto Rimbawana, yang merupakan salah satu dari pendiri kota. Gusti pun berasumsi kalau mereka harus menghancurkan buku harian itu dengan tiga hal itu. Tapi dia tak tahu seberapa banyak darah yang dibutuhkan untuk ritual tersebut. Gusti dan Mia saling berpandangan,
Memahami kalau itu adalah tugas yang menakutkan, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka juga tidak dapat meminta bantuan orang lain karena terlalu berbahaya. Dengan penuh tekad, Mia menyarankan agar mereka tak menunda waktu lebih lama untuk mengumpulkan benda-benda yang mereka butuhkan dan mempersiapkan diri untuk ritual tersebut. Gusti setuju, meskipun dia tahu itu tidak akan mudah. Dia juga memperingatkan bahwa hutan mungkin akan mencoba menghentikan mereka, dan roh-roh pendendam itu tak akan segan-segan untuk menyerang mereka. Saat mereka merencanakan langkah selanjutnya, Mia mencoba mencairkan suasana dengan sedikit humor, menunjukkan bahwa setidaknya mereka tidak perlu berbicara di depan umum. Gusti tertawa kecil mendengarnya, menghargai upaya untuk meredakan ketegangan. Mereka berdua tahu bahwa humor dan tekad akan sangat penting untuk menjaga semangat mereka tetap tinggi saat mereka menghadapi bahaya di depan. Mia juga berterima kasih karena Gusti tetap bersedia membantunya, sekalipun Gusti telah mengetahui bahaya yang akan mereka hadapi. Mia benar-benar berterima kasih, tapi Gusti mengatakan kalau dia juga memiliki tujuan yang sama, dan dia awalnya tak tahu bagaimana cara untuk membebaskan Rimbawana dari kutukan, hingga Mia akhirnya mendatanginya. Gusti sebenarnya juga ingin berterima kasih pada Mia, karena Mia berbeda dari keturunan-keturunan lainnya, yang sudah tak peduli lagi dengan Rimbawana, karena mereka telah hidup dengan nyaman di tempat lain. Teringat saat Mia pertama kali menghubunginya lewat telepon, Gusti bertanya pada Mia tentang alasan Mia ingin mematahkan kutukan tersebut. Saat itu Mia terdiam sejenak, hingga dia akhirnya mengungkapkan kalau dia terus mendapat mimpi buruk tentang Rimbawana selama beberapa bulan terakhir. Mia mengatakan kalau dia nyaris kehilangan kewarasannya, dan mengunjungi banyak psikiater, karena mimpi buruk itu telah mempengaruhi mentalnya begitu parah. Mia pun mulai mencari tahu tentang hal-hal yang dia lihat dalam mimpi buruknya, yang ternyata berkaitan erat dengan Rimbawana. Saat Mia menyelidiki lebih jauh tentang Rimbawana dan juga tentang sejarah keluarga di kota itu, Mia pun memutuskan untuk mengungkap kebenaran, berharap hal itu dapat menghentikan mimpi buruknya. Mia tahu kalau keluarganya sangat dibenci oleh para penduduk Rimbawana, baik dulu maupun sekarang, sehingga Mia melakukan penyelidikan secara diam-diam, hingga dia akhirnya berhasil mencapai Gusti. Mia sejak awal mengatakan dengan jujur pada Gusti tentang jati dirinya sebagai keturunan dari keluarga Rimbawana, dan mengemukakan tekadnya untuk memperbaiki semuanya. Gusti mungkin menganggap kalau Mia melakukan hal itu demi keselamatan dirinya sendiri, dan Mia tak memungkiri hal itu. Mia tak berpikir kalau perjuangannya akan mudah, bahkan dia bisa kehilangan nyawanya. Namun, dengan semua aib dan dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya, Mia telah bersiap untuk kehilangan nyawanya demi membebaskan Rimbawana dari kutukan, daripada hidup lama dengan dihantui mimpi buruk yang akan membuatnya gila. Kau baik-baik saja. Gusti menyadarkan Mia yang tadinya terlalu hanyut dalam pikirannya sendiri. Jika kau ragu, kita bisa membatalkan rencana ini. Hal ini tidak masalah bagiku, kata Gusti. Tidak. Mia menghela napas, lalu berkata dengan penuh keyakinan, aku akan menyelesaikan semuanya sekarang juga. Gusti tersenyum, merasa terkesan dengan keteguhan Mia. Meskipun Mia lebih muda darinya, Mia memiliki tekad yang kuat dan keberanian yang patut diapresiasi. Sejak mengalami pengalaman supranatural itu, Gusti tak pernah berpikir untuk mendekati hutan berbisik, apalagi memasuki hutan itu. Tapi disinilah dia sekarang, di dalam hutan berbisik bersama salah satu keturunan dari para pendiri Rimbawana yang menjadi target balas dendam roh-roh pendendam itu. Gusti kemudian menginformasikan kepada Mia tentang gua bertapa tua di pinggir hutan yang telah ditinggalkan, di mana mereka dapat menemukan keris yang diberkati. Walaupun Gusti belum pernah menjelajahi hutan berbisik, tapi dia telah menyelidiki catatan lama yang menyebutkan tentang sebuah mata air murni yang pernah diberkati oleh seorang pertapa kuno, jauh sebelum hutan itu menjadi tempat bersemayam roh-roh pendendam.
Sebentar lagi matahari akan terbenam, jadi kita harus bergegas, kata Gusti. Setelah menyusun sebuah rencana, mereka kemudian keluar dari rumah Joglo dan melangkah kembali ke dalam hutan, dengan buku harian yang digenggam erat di tangan Mia. Pada saat itu, bisikan-bisikan itu hampir memekakan telinga, dan sosok-sosok misterius itu tampak lebih dekat, lebih mengancam. Tapi Mia dan Gusti terus maju, didorong oleh tekad yang sama untuk mengungkap kebenaran dan membebaskan kota Rimbawana dari masa lalunya yang kelam. Pencarian mereka diawali dengan pergi ke sebuah gua bertapak tua di pinggir hutan, di mana mereka berharap dapat menemukan keris yang diberkati. Gua bertapa itu masih berdiri dengan kokoh, meskipun telah ditelantarkan selama bertahun-tahun, dan untungnya, gua bertapa itu tidak tertutup oleh pepohonan liar. Saat masuk ke dalam, suasana gelap dan sunyi dengan udara yang terasa begitu pekat. Setelah itu, mereka mulai mencari-cari di antara celah-celah dinding gua dan di bawah-bawah lantai, hingga menemukan sebuah keris kecil yang diukir dengan rumit, yang terlihat bersinar samar-samar di tengah cahaya matahari yang mulai redup. Setelah berhasil mendapatkan keris yang diberkati, Gusti pun bergegas mengajak Mia ke lokasi mata air yang berada jauh di dalam hutan. Mereka berpacu dengan waktu, karena mereka harus segera menyelesaikan ritual itu sebelum malam tiba, atau roh-roh pendendam itu akan menjadi lebih agresif jika matahari sudah terbenam sepenuhnya. Ketika mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mereka tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diawasi oleh roh-roh hutan. Beruntung, cahaya matahari masih menerangi hutan itu meski samar-samar, sehingga roh-roh itu tak dapat menjangkau mereka dan memilih bersembunyi dalam bayang-bayang. Tapi Mia tahu, semua itu hanya sementara. Meskipun rasa takut menggerogoti mereka, Mia dan Gusti terus maju, siap menghadapi kengerian apapun yang ada di depan. Nasib Rimbawana bergantung pada keberanian dan tekad mereka. Pada saat itu, hutan tampak berdenyut dengan energi jahat, dan bisikan-bisikan, yang kini hampir seperti raungan, mendesak mereka lebih dalam ke jantungnya yang gelap. Jalan menuju mata air itu berbahaya, tapi mereka berhasil menemukannya. Airnya sangat jernih, dan terasa sejuk. Mengetahui betapa sulitnya akses menuju ke mata air itu, jalan yang terjal, berbatu dan licin, Gusti berpikir kalau mata air itu mungkin tak pernah terjamah oleh manusia. Mia pun bergegas mengisi sebuah botol kecil dengan air tersebut, seraya membisikkan sebuah doa, berharap air suci tersebut cukup untuk rencana mereka. Dengan segala sesuatunya yang telah siap, Gusti dan Mia pun berjalan lebih jauh ke dalam hutan, dan di waktu yang bersamaan, bisikan-bisikan itu terdengar hampir menjadi raungan. Sementara buku harian yang digenggam erat di tangan Mia, nampak berdenyut dengan energi jahat. Tiba-tiba, atmosfer menjadi semakin berat, dan bisikan-bisikan itu tampak seperti kata-kata, meskipun tak satu pun dari mereka dapat memahami apa yang dikatakan. Mereka tahu bahwa mereka semakin dekat dengan pusat bisikan keramat, tapi mereka juga tahu bahwa hutan tidak akan mempermudah jalan mereka. Mereka akhirnya sampai di pusat bisikan keramat, sebuah tempat terbuka, jauh di dalam hutan, di mana pepohonan membentuk lingkaran alami di sekitar altar batu kuno. Mia pun bergegas meletakkan buku harian itu di atas altar batu kuno, sementara Gusti memandang ke sekeliling mereka, berusaha membangun pertahanan untuk melindungi Mia. Gusti teringat perkataan seorang pedagang tua, yang memberitahu, kalau dia memiliki keyakinan yang teguh dan mental yang kuat, yang mana kedua hal itu dapat membantu dia terlindungi dari pengaruh buruk entitas-entitas jahat. Pada kenyataannya, seseorang akan mudah dihantui dan dirasuki oleh roh-roh pendendam jika mereka memiliki masalah pada mental mereka. Tapi Gusti tidak seperti itu. Setelah mengalami pengalaman supranatural yang cukup mengerikan, Gusti mampu bangkit dan berusaha memahami hal itu tak hanya secara ilmiah, tapi juga secara metafisika, sehingga Gusti secara tidak langsung telah berhasil membentengi dirinya sendiri secara spiritual.
Namun, semua itu tak lantas mempermudah rencana mereka untuk mematahkan kutukan di hutan berbisik. Kehadiran Mia sebagai salah satu keturunan pendiri kota membuat arwah-arwah pendendam itu murka dan menjadi lebih agresif saat mereka mengetahui kalau Mia berusaha mematahkan kutukan tersebut. Saat Mia mengeluarkan botol dan hendak menyiram buku harian itu dengan air suci, secara tak terduga, bayangan-bayangan itu bermunculan dari sela-sela pepohonan dan menerjang mereka. Seketika udara di sekitar mereka berderak dengan energi gelap dan angin bertiup kencang, seakan-akan mencoba menghentikan apapun yang hendak mereka lakukan di tempat itu. Mengetahui kalau mereka harus menyelesaikan ritual itu sesegera mungkin, Gusti pun menyuruh Mia untuk bergegas. Namun, entah karena terlalu gugup atau memang ada sesuatu tak terlihat yang ada di dekatnya, Mia tiba-tiba menjatuhkan botol berisi air murni itu. Saat Mia hendak mengambil kembali botol itu, secara mengejutkan, tubuhnya dihempaskan oleh sesuatu yang tak terlihat hingga terjatuh membanting tanah. Untungnya, Mia berhasil mendapatkan kembali botol itu, meskipun isinya hanya tinggal setengah. Melihat itu, Gusti pun bergegas menolong Mia, tapi Mia yang telah bertekad untuk menyelesaikan semuanya, lantas menyerahkan botol itu kepada Gusti, sementara dia mengeluarkan keris yang diberkati dari dalam tasnya. Gusti yang sepertinya sudah mengetahui langkah Mia selanjutnya, lantas membantu Mia berjalan menuju ke altar batu di mana mereka meletakkan buku Ki Surya Dharma. Beban tugas mereka menggantung berat di udara, tapi mereka tahu bahwa mereka harus bergerak cepat. Saat mereka tiba di depan altar batu, Mia lantas mengeluarkan sebuah pisau lipat dan tanpa ragu melukai telapak tangannya sendiri hingga berdarah, lalu memegang keris itu dengan tangannya yang berdarah. Hal yang tak terduga, buku harian itu tiba-tiba terbakar, membuat atmosfer di sekitar mereka menjadi semakin menindas. Api tersebut menimbulkan bayangan menakutkan di pepohonan, menari dan berkedip-kedip dengan kehidupannya sendiri. Melihat hal itu, Mia pun mendesak Gusti untuk segera menuangkan air suci itu sebelum buku harian itu terbakar habis. Gusti dengan cepat melakukan tugasnya, dan air suci itu mendesis saat mengenai api, menciptakan awan uap yang tampak berputar-putar di sekitar mereka. Dengan api yang telah padam, dan arwah-arwah pendendam di sekitar mereka yang melolong kesakitan, Mia tahu bahwa inilah saatnya untuk langkah terakhir. Mia kemudian menggenggam erat keris yang diberkati itu, merasakan logamnya yang sejuk di kulitnya. Udara berderak dengan energi gelap dan hutan berguncang dengan keras seolah-olah berusaha melawan upaya mereka. Saat percikan api mulai muncul kembali, menandakan kalau entitas jahat itu berusaha melakukan perlawanan, Gusti pun mendesak Mia untuk segera menggunakan keris itu. Dengan menarik napas dalam-dalam, Mia menusukkan keris yang telah berlumuran darahnya itu ke jantung buku harian. Api kemudian berkobar, dan lolongan roh-roh itu mencapai puncaknya. Tanah di bawah mereka bergetar hebat, dan untuk sesaat, rasanya seolah-olah dunia ini akan terbelah. Segera setelah itu, dengan jeritan terakhir yang menusuk telinga, buku harian itu akhirnya hancur. Para roh-roh pendendam, dengan wujud mereka yang larut dalam kabut, akhirnya terbebas dari siksaan mereka. Hutan yang tadinya hidup dengan energi jahat, tiba-tiba menjadi sunyi senyap, di mana kegelapan yang menindas akhirnya terangkat, digantikan oleh ketenangan yang diimpikan. Mia dan Gusti, yang kelelahan namun merasa lega, mengetahui bahwa Rimbawana akhirnya bebas. Kelak ketika nanti, mereka kembali ke kota, mereka berharap kebenaran akan membawa kedamaian dan kesembuhan bagi tempat yang bermasalah itu, dan para penduduk pada akhirnya dapat hidup dengan damai di Rimbawana. Mereka setidaknya tak perlu merasa takut lagi akan kutukan yang menghantui mereka selama ini. "Kau terluka," kata Gusti seraya memegang tangan Mia. Gusti kemudian mengeluarkan sapu tangannya,
dan membalut tangan Mia yang masih berdarah dengan sapu tangan tersebut. Mia berterima kasih pada Gusti, dan entah kenapa, hatinya terasa begitu hangat dengan perhatian kecil itu. Kau sangat berani, dan kau telah menyelesaikan semuanya. Gusti memuji Mia dengan tulus, tapi Mia hanya tersenyum lirih. Dalam hati dia sangat bersyukur karena dia tidak berakhir seperti Ki Surya Dharma yang kehilangan nyawanya saat menjalankan ritual tersebut beberapa tahun yang lalu. Aku memiliki partner yang hebat, balas Mia sambil tersenyum pada Gusti. Mia mengatakan kebenaran. Mia kemudian melihat sisa-sisa buku harian itu, yang kini hanya tinggal abu. Dia menyuarakan kelegaannya, mencatat bahwa kutukan itu akhirnya dipatahkan. Di sisi lain, Gusti merenungkan sejarah kelam kota itu, yang diwarnai dengan darah dan kesedihan. Mereka berdua tahu bahwa kebenaran harus diungkap untuk membawa penyelesaian dan penebusan yang sejati bagi Rimbawana. Saat mereka kembali ke kota, mereka menyadari kalau suasana di sana telah berubah. Beban kutukan hutan yang menindas telah hilang, dan bisikan-bisikan telah memudar. Mia dan Gusti bertekad untuk memastikan bahwa Rimbawana dapat pulih. Mia berharap kisah mereka akan membawa kedamaian ke kota tersebut. Dia tahu bahwa mengungkap kebenaran adalah langkah pertama menuju penyembuhan kota tercintanya ini. Gusti, yang berdiri di sampingnya, menggemakan perasaannya. Dia menyatakan harapannya bahwa kota itu selain bisa menemukan kedamaian, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Meskipun terlihat tenang, mereka tidak bisa memungkiri bahwa bisikan-bisikan samar masih terdengar di udara malam, sebuah pengingat yang menghantui akan kegelapan yang pernah terjadi. Mereka tahu bahwa kewaspadaan itu perlu, tetapi untuk saat ini, mereka telah menang. Rimbawana telah mulai pulih, di mana masa depannya tidak lagi terikat oleh dosa-dosa masa lalunya.